Saya kira Pak Jokowi memang sedang membuktikan tentang apa yang dulu pernah disampaikan bahwa di dalam periode yang kedua ini, langkah dan tindakan gila pun akan ditempuh demi keselamatan bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Penunjukan Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo oleh Pak Presiden Jokowi sebagai satu-satunya calon Kapolri pengganti Pak Idham Aziz menurut saya adalah bukan langkah, bukan upaya dari Presiden yang asal-asalan, tetapi pasti sudah dirumuskan, sudah dipikirkan masak-masak terkait dengan apa yang hari ini sedang dihadapi oleh negara ini. Hari ini bangsa memang membutuhkan orang-orang yang tegas, orang-orang yang muda, orang-orang yang energik untuk mengatasi persoalan yang selalu mendera menjadi sampah negara di Republik ini. Beberapa tahun terakhir kita menghadapi gelombang dahsyatnya kelompok yang menjadi kekuatan, yang merusak persatuan nasional kita, yang merusak kerukunan beragama kita, yang merusak Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki ini. Kelompok radikal, kelompok intoleran, terorisme adalah persoalan yang masih belum bisa diselesaikan secara tuntas oleh negara sampai hari ini. Setidaknya masih belum bersih dari negara ini, walaupun dua ormas yang menjadi sampah peradaban di Republik ini sudah dibubarkan oleh negara, yakni HTI dan FPI. Mengapa saya katakan sampah peradaban, sampah persatuan, sampah Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang kedua ormas ini menjadi ormas yang sekian lama mengharu biru, merusak keutuhan dan persatuan negara ini. Mereka selalu menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, berkuar-kuar atas nama Islam untuk mewujudkan hasrat nafsu politiknya mereka. Negara yang sudah mapan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang sudah disepakati bersama oleh para founding father negara ini, oleh para pendiri bangsa ini, akan mencoba dikoyak kembali dengan misi visi khilafah yang mereka gembar-gemborkan itu. Sampai hari ini ormasnya memang sudah dibubarkan oleh negara, tetapi aktivis-aktivisnya masih banyak yang berkeliaran dan terus-menerus merusak dan merorong NKRI ini. Oleh karena itu saya sangat sepakat ketika Pak Jokowi kemudian memilih orang-orang muda yang tegas di dalam menghadapi dan melawan kelompok mereka. Termasuk dipilihnya Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ini menurut saya adalah termasuk orang yang tegas di dalam menangani mereka. Setidaknya sampai hari ini yang kita masih ingat, segar di dalam ingatan kita, ditangkapnya Sukiknur yang selalu berkoar-koar dengan mulut kotornya tentang khilafah, berkoar-koar dengan mulut kotornya dengan kebodohannya, menghujat negara. Kemudian Ali Baharsa, aktivis HTI yang sok keminter itu. Yang berikutnya sahabat itu Maherel Tulalit juga ditangani oleh Barreskrim Polri, di mana Pak Komjen Pol Listio ada di situ sebagai Kabareskrimnya. Tentu ini adalah prestasi yang sangat membanggakan dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita untuk menindak orang-orang yang menjadi sampah bagi Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang terbaru adalah ketika polisi dihadang dan dilawan oleh para laskar FPI yang kemudian diambil alih oleh Barreskrim Polri, keberanian menindak tegas terhadap musuh-musuh bangsa dan negara ini adalah mutlak diperlukan hari ini.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang muda yang berjiwa tegas, yang berjiwa nasionalis, yang mencintai bumi pertiwi ini. Oleh karena itu saya kira Pak Jokowi memang sedang membuktikan tentang apa yang dulu pernah disampaikan, bahwa di dalam periode yang kedua ini, langkah dan tindakan gila pun akan ditempuh demi keselamatan bangsa dan negara ini. Sebelum menunjuk Pak Komjen Pol Sigit Prabowo ini, Pak Jokowi juga telah menunjuk beberapa menteri yang sangat muda untuk menjadi menteri di tanah air ini karena ketegasannya. Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya, bahkan Gus Yakut sendiri tidak pernah bermimpi yang ia sebut sebagai mimpi yang paling nakal sekalipun, yang paling radikal sekalipun, dia tidak pernah bermimpi untuk menjadi Menteri Agama. Tapi mengapa ditunjuk menjadi Menteri Agama? Tentu saja karena Gus Yakut selama ini dikenal sebagai pemuda yang sangat tegas di dalam melawan gerakan-gerakan intoleran, gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Sebagai Ketua Umum GP Ansor dengan pasukan Banser 7 juta personil yang dimiliki, menjadi sangat layak dan sangat kuat untuk membackup gerakan Kementerian Agama di dalam melawan kelompok-kelompok intoleran dan radikal ini. Dan mudah-mudahan DPR menyetujui dengan satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden ini. Dan kita akan menyambut, akan membantu sepenuhnya seluruh rakyat Indonesia, membantu aparat kita, membantu TNI Polri di dalam mengatasi gerakan-gerakan intoleran, gerakan-gerakan radikal, terorisme yang akan menjadi sampah bagi Republik ini. Karena apapun yang kita usahakan, sebesar apapun pembangunan yang kita wujudkan, konsep ekonomi semegah apapun, ketika negara tidak aman, maka itu adalah bohong belaka. Maka itu adalah sia-sia belaka. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi yang dibangun di suatu negara, ketika kemudian negaranya hancur, rusak oleh peperangan seperti yang hari ini dialami di Timur Tengah, semua itu tidak ada gunanya. Semua itu muspra mubazir dan hanya mengalirkan air mata karena sikap-sikap intoleran, sikap-sikap radikal, monster-monster radikal yang mengharu biru dan merusak semua itu. Oleh karena itulah Indonesia tidak boleh terjadi seperti di Timur Tengah. Sebelum itu terjadi, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran yang selalu mengatasnamakan agama harus dikikis habis dari bumi pertiwi ini. Dan kita insya Allah dari Sabang sampai Merauke, macan-macan persatuan yang terus menyokong Bhinneka Tunggal Ika tidak akan pernah surut dari perjuangan untuk membangun dan merekatkan persatuan di Republik ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga amanah bernama Indonesia ini. Amanah yang telah diberikan oleh para pendahulu kita, oleh para founding father kita, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekuatan, agar negara ini bisa tercipta Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang damai, yang indah, subur, makmur, rukun. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.